10 khusus. Mungkin ada juga yang angkatan sebelumnya bergabung ya. Um, Pagi ini adalah pertemuan pertama kita. Di, kita menyebutnya ini forum diskusi atau pendalaman kuliah mata kuliah kewarganegaraan. Sebisa mungkin Anda on cam, tapi kalau yang nggak bisa karena sedang bekerja, sedang di jalan, sedang nyetir, nggak apa-apa. Yang penting Anda mengikuti dan nanti pada pertemuan pertama ini kita menyebutnya ini adalah sesi uh, Kapitas Rekta. Kapitas Rekta itu adalah uh, dalam pertemuan pertama kita akan mendapatkan gambaran secara umum apa saja dalam 14 kali pertemuan ke depan kita akan bahas gitu ya. Nanti Pak Anhar akan menyampaikan kisi-kisi kira-kira nanti yang kemudian setiap sesi berikutnya kita akan dalami. Pertemuan kita yang online seperti ini itu kita adakan setiap minggu hari Kamis. Sifatnya tidak wajib. Jadi sekali lagi kalau ada kemudian wah ternyata enggak fleksibel, enggak juga. Jadi kalau Anda yang tidak bisa ikut diskusi dalam hari Kamis pagi seperti ini, Anda tinggal ikuti Zoom-nya, kan direcord ya oleh Mbak Devi. Itu nanti Anda tinggal ikuti dan Anda bisa membuat resume dari sana gitu ya. Jadi forum ini 1 jam 40 menit kita akan diskusi diawali dengan penayangan videonya Pak Anhar, kemudian update dari Pak Anhar gitu ya. Karena setiap pertemuan kita selalu punya isu yang aktual. Nah, jadi di pertemuan pertama ini nanti Pak Anhar akan menyampaikan kisi-kisi secara umum. Kemudian saya akan menyampaikan satu khusus terkait tugas Citizen Project. Ini sebagai gambaran karena biasanya di akhir itu baru ngeh dan kemudian nanti keburu-buru gitu ya. Jadi saya Leli Plitasari, saya dosen UICI, juga di manajemen rektorat. Saya menemani Pak Anhar Gonggong sebagai dosen pengampu kewarganegaraan dan beliau sudah sejak angkatan pertama setia mendampingi teman-teman berdiskusi. Kalau Anda Gen Z yang tidak atau belum tahu Pak Anhar Gonggong, Anda boleh googling. Pak Anhar Gonggong punya podcast sendiri, Anhar Gonggong Official. Jadi Anda bisa lihat siapa Pak Anhar Gonggong. Nah, beliau setiap Kamis pagi akan berdiskusi langsung dengan Anda. Jadi Anda boleh manfaatkan kesempatan ini untuk tanya apa saja yang relate dengan tema kita setiap minggunya. Gitu ya. Itu pengantar dari saya. Dan seperti biasa, nanti setiap kita akan memulai pertemuan, kita akan buka dengan videonya Pak Anhar. Nah, sebelum nanti Pak Anhar akan menyampaikan update secara langsung. Nah, untuk itu, di pertemuan pertama ini, silakan Mbak Debi. Ya, ini Mbak Debi akan membantu kita setiap minggunya. Jadi, nanti kalau ada apa-apa, Anda boleh tanya ke Mbak Debi. Mbak Debi, silakan Mbak Debi. Iya, eh, kita akan membuka pembicaraan ini untuk kemudian nanti eh, kita akan lanjutkan. Eh, dalam hal ini sebenarnya kalau kita melihat perkembangan, tidak hanya perkembangan yang ada di Indonesia, tetapi justru perkembangan yang bersifat global memberikan pengaruh tertentu, bahkan sangat besar terhadap perkembangan bangsa dan negara kita. Ada 3 faktor yang sebenarnya yang nanti akan berkaitan juga dengan uraian lebih lanjut atau keterangan-keterangan atau pelajaran-pelajaran kita lebih lanjut. Yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan globalisasi yang sebenarnya baru terkenal sejak tahun 90-an lah, bahkan sebelumnya. Tetapi sebenarnya secara historis yang namanya perkembangan global itu hal biasa. Imperialisme, kolonialisme itu pada dasarnya juga globalisasi. Tapi berbeda
Yang berbeda adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan globalisasi itu terjadi. Seperti yang sekarang kita alami, sebenarnya paling tidak ada 3 unsur utama yang menyebabkan orang berbicara tentang globalisasi. Pertama, informasi. Kedua, transportasi. Dan kemudian juga perkembangan teknologi. Nah, dalam kaitan itu maka juga globalisasi ini kemudian mempengaruhi manusia, bahkan tidak hanya di kota-kota. Ada sebuah cerita bahwa ada seorang ahli ketika datang ke menemui temannya di sebuah kota, lalu diajak jalan-jalan ke desa. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lagu-lagu yang didengar orang desa belum pernah didengar oleh orang yang dari kota tadi. Itu sekadar sebuah contoh bagaimana pengaruh globalisasi sedemikian rupa. Nah, dalam kaitan itu maka juga kita tidak bisa tidak melihat bagaimana kondisi nasionalisme dalam konteks sekarang. Nah, yang lucu atau boleh dikatakan bukan lucu tetapi perlu diperhatikan. Mengapa misalnya seperti negara-negara maju, Amerika, Inggris, melakukan semacam isolasi di tengah-tengah globalisasi. Dan selanjutnya juga kenapa dalam konteks ketika globalisasi terjadi dan kemudian seakan-akan apalagi setelah runtuhnya komunisme, maka kemudian berkembang pemikiran seakan-akan yang menang hanya liberalisme. Tetapi kemudian terbalik lagi sekarang. Terjadi semacam pengulangan situasi. Salah satu faktor utama yang tidak bisa tidak harus kita perhatikan juga adalah persoalan nasionalisme dan perang. Itu. Kita lihat sekarang Amerika mengisolasi diri dan lihat Anda perhatikan bagaimana Amerika seenak perutnya membiarkan Yahudi Israel membunuhin orang-orang Palestina di Gaza, dan kemudian bagaimana kemudian dalam situasi seperti itu mereka tetap berbicara tentang demokrasi dan sebagainya. Dan ini adalah satu hal yang bukan aneh, tetapi terjadi hal yang menampakkan bahwa pemahaman kita tentang berbagai hal itu terjadi hal-hal yang bahkan juga bukan kita sebagai negara berkembang yang keliru dalam memahami, justru negara-negara maju, Inggris, Amerika, Prancis, dan segala macam itu memahami persoalan ini dan kembali kepada diri mereka, mementingkan diri mereka sebagai bangsa. Nah, dalam kaitan itu juga kita tidak bisa melepaskan diri dari, dan kita baru saja melakukannya, yaitu demokrasi. Tetapi ada kekeliruan kita di dalam memahami demokrasi itu, yaitu bahwa kita melihat seakan-akan
demokrasi itu sekedar pelaksanaan dari pemilu. Jadi kalau kita sudah berpemilu, seakan-akan kita sudah berdemokrasi. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Yang sebenarnya adalah di dalam demokrasi dan pelaksanaan pemilu itu secara periodik, di dalamnya terkandung upaya untuk menjamin bahwa semua suara didengarkan dan bahwa ada proses rembukan yang partisipatif. Nah, pertanyaan kita, apakah pemilu kemarin seperti itu? Apakah pemilu yang kita adakan tahun ini seperti itu? Nah, saya kira dengan keterangan singkat saya seperti ini, melihat faktor-faktor seperti itu untuk kemudian kita urai ke selanjutnya, tujuan saya adalah untuk memancing kepada para mahasiswa untuk melihat persoalan secara lebih luas, secara lebih dalam, dengan mengaitkan persoalan-persoalan yang saya kemukakan tadi, yaitu persoalan globalisasi, persoalan nasionalisme, dan persoalan demokrasi. Saya kira mari kita lanjutkan pembicaraan kita. Terima kasih. Pak Anhar, ada update kah? Nah, kita ini setiap angkatan selalu punya isu besar ya. Hari ini kalau bicara globalisasi, kita sedang melihat, menyaksikan, dan sedang berharap-harap cemas tentang dampak perang Iran-Israel gitu ya. Mungkin tadi Bapak membuka dengan globalisasi. Teman-teman, kalau Anda cermati, itu setiap apa yang disampaikan Pak Anhar itu adalah kisi-kisi. Jadi poin-poin apa saja, topik apa saja yang akan kita bahas sepanjang satu semester ini. Nah, saya boleh minta Pak Anhar untuk memberikan update gambaran situasi terkini, karena video ini dibuat sebetulnya 4 tahun yang lalu, hampir 5 tahun yang lalu. Tapi kalau isunya Anda bisa lihat masih relate, masih relevan gitu ya. Tinggal nanti update-nya. Nah, sekarang update-nya Pak Anhar. Silakan Pak Anhar. Iya, terima kasih Bu. Terjadi sebenarnya ada semacam kebodohan orang pinter yang bernama Trump. Artinya, Trump bersama Israel melakukan satu kesalahan pemahaman terhadap sebuah bangsa yang bernama Iran. Kenapa saya katakan seperti itu? Iran itu lahir dari situasi sejarah yang panjang dengan latar belakang sejarah bahkan mulai dari sebelum Masehi, Hammurabi misalnya, Parsi, dan itu sudah berjalan panjang. Nah, Amerika baru pada abad keberapa dari segi pemahaman dirinya sebagai satu bangsa. Itu yang pertama. Sehingga ketika dia melihat Iran dan menyerang Iran, seakan-akan Iran itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu 3 hari. Itu dalam pikiran mereka. Nah, dia lupa bahwa sejak tahun 79, Iran itu kan diisolasi. Embargo ya Pak. Semua ketika Mullah menggantikan Pahlavi, maka Iran tampil, tetapi
dalam situasi itu ada dua negara yang oleh orang Barat, Amerika dan sekutu Baratnya, itu mengatakan ada dua negara setan di dunia ini. Yang pertama adalah Korea Utara, yang kedua adalah Iran. Artinya dianggap sebagai negara yang tidak tahu adat. Seenak perutnya mau berbuat seperti itu. Nah, kelirunya di mana terhadap Iran? Kelirunya adalah justru ketika Iran diembargo selama 40 tahun lebih, dia justru membangun dirinya sebagai sebuah kekuatan baru untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya di tengah-tengah kebencian sekian banyak negara imperialis. Ini yang tidak. Nah, itu sebabnya saya selalu mengatakan beberapa waktu lalu saya diwawancara oleh salah satu TV, saya katakan kebodohannya Trump adalah Amerika itu kan sebenarnya gudang dari sejarawan. Apakah dia pernah minta nasihat daripada sejarawan tentang Iran? Dan saya tahu benar bahwa banyak sejarawan Amerika yang tahu tentang Timur Tengah berdasarkan apa yang saya peroleh dari Profesor Dr. Mukti Ali dulu ketika saya masih mahasiswa tahun 70-an. Bahkan karena saya cuma berdua kuliah, yang lain pada lari karena Pak Mukti Ali itu kalau mengajar kelihatan kalau dia tanya sesuatu lalu kita menjawabnya dianggap ini sinis, matanya itu membuat kita merasa malu sehingga teman-teman saya yang lain pergi, tinggal saya yang bertahan. Nah, yang bertanya kenapa Pak Anar, kenapa Mas Anar bertahan? Ya, saya bilang enggak, bukan nih sinisnya yang saya persoalkan. Yang saya persoalkan kan saya perlu dapat ilmunya. Dan saya perlu ilmunya. Dan memang apa yang saya ketahui tentang Timur Tengah, tentang Islam dan sebagainya, sebagian besar saya peroleh dari Pak Muti Ali memang. Itu harus saya akui. Di samping yang lain. Dengan buku-buku yang ditunjukkan. Nah, apa yang terjadi dengan Iran sekarang? Justru dia menampilkan diri sebagai sebuah kekuatan yang mengherankan semua orang. Semua orang kaget ketika tokoh-tokoh utamanya pada hari pertama serangan dihabisi dan Trump sudah tampil dan bahkan dikatakan Trump turun gunung untuk memimpin perang ini. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru perlawanan Iran mengagetkan semua orang. Rupanya selama 40 tahun itu, para pemimpin Iran sadar bahwa pada saatnya nanti, kita ini pasti akan digebuki. Dan ternyata yang terjadi sekarang seperti itu. Jadi kemampuan pemimpin-pemimpin Iran melihat masa depannya dalam kondisi ketika dia diembargo justru berhasil sekarang. Itu yang terjadi. Artinya Iran sekarang ya secara kekuatan militer mungkin tentu saja kalah dengan. Tapi kan bukan persoalan kekuatan fisik yang diperlukan di dalam situasi tertentu. Nah, Iran itu sadar akan dirinya bahwa saya adalah sebuah bangsa dengan latar sejarah yang panjang dan saya punya harga diri. Ini yang saya anggap bahwa kesalahan Amerika karena dia tidak memahami psikologi historis dari Iran. Dan kita bisa melihat
sudah berapa lama, sudah berapa minggu mampu aja. Sekarang Amerika selalu mengatakan sekarang kita sudah melemahkan, sudah segala macam. Ternyata tiap hari itu dia nembakin Israel, nembakin Amerika sampai pangkalan perangnya di Timur Tengah, pangkalan perang Amerika habis tuh sekarang. Nah, ini akan terjadi perubahan perang Iran Amerika kalau negara-negara Arab Timur Tengah mempunyai pemikiran jernih, maka dia seharusnya berpikir dalam pengertian melihat hari depan yang berbeda. Karena ternyata pangkalan Amerika di negara-negara Teluk itu tidak memberikan apa-apa sekarang. Dihabisi aja Timur Tengah oleh Iran dan Amerika tidak bisa berbuat apa-apa. Selat Hormuz tidak bisa dibuka bagi negara-negara yang mendukung Amerika dan Israel, dan itu ya kita termasuk. Mudah-mudahan saja janji bahwa akan dibuka dan 2 kapal minyak kita bisa dilewatkan, ya, yang baru dilewatkan beberapa. Nah, ini hal baru yang akan memberikan satu perubahan besar dalam memahami perkembangan global ke depannya. Sekarang itu rusak apa? Ya karena Amerika nggak ngerti Iran itu siapa dan akibatnya apa? Dunia yang rusak kan? Baru satu aspek saja sudah rusak, baru aspek minyak. Dan memang ketika saya ngobrol dengan Pak Mukti Ali, saya tanya, Pak, ini kok Timur Tengah nggak bisa tenang? Pak Mukti Ali jawabnya gini, Mas Anar, kamu nggak usah ribut tanya tentang persoalan Timur Tengah. Timur Tengah itu sederhana kok masalahnya. Apa Pak? Makin kamu dalami, maka yang kamu minum itu adalah minyak. Dan memang sampai sekarang kan itu. Sebenarnya Trump juga mempersoalkan itu kan. Jadi sekarang ini kita tidak tahu perang ini perangnya Amerika atau perangnya Trump sama Israel. Yang jelas Israel mendapatkan keuntungan. Tapi secara ekonomi, Trump itu sudah mendapatkan keuntungan di tengah-tengah perang ini. Dia sudah mendapatkan lebih dari $1 triliun keuntungan dalam perang ini dengan ada menantunya yang punya hubungan apa dengan pabrik-pabrik senjata dan sebagainya. Nah, ini semua kita akan lihat ke depan. Nah, sekarang ada persoalan bagaimana menyelesaikan perang ini. Nah, tadi beberapa waktu yang lalu Pakistan ngajak presiden kita, tapi rupanya ada persoalan, lalu Pakistan berjalan sendiri. Sekarang dia ngajak Mesir, ngajak Turki, ngajak Saudi Arabia malah, dan masing-masing sudah mengajukan. Tapi Iran mengatakan saya nggak pernah berhubungan kok. Nah, tapi walaupun begitu Pakistan semacam ada rumusan dari Amerika adalah 15 tuntutan, Iran memberikan tuntutan 5 tuntutan. Nah, tapi yang namanya berunding itu pasti memerlukan waktu yang panjang. Nah, kita akan lihat ke depan bagaimana. Nah, terakhir ini kan Pak Presiden kita datang ke Jepang, ketemu dengan Perdana Menteri Jepang dan menyatakan bahwa mereka berdua bersedia untuk menjadi mediator kalau diperlukan. Itu. Ini gambaran umum tambahan. Silakan. Ya, iya Pak. Bagi kita yang di kalangan akademisi yang kemudian membuat surprise juga, atau tadi seperti Pak Anar,
sampaikan, yang underestimate terhadap Iran ini gitu ya. Uh, Kan kalau kita lihat beredar nih belakangan di media sosial itu adalah Scopus indeksnya dari presiden dan wakil presiden Iran gitu ya. Iya. Itu indeks Scopusnya luar biasa. Ini peneliti Indonesia atau yang khusus sebagai peneliti aja banyak yang capaian tidak sampai di sana gitu ya. Jumlah dokumennya. Jadi artinya Iran memang dibangun dengan satu proses apa yang selama embargo itu membuat mereka besar karena justru di dalam tekanan luar ya. Ini kan pelajarannya berharga sekali gitu. Dan kalau ditanya kemudian apa hubungannya dengan kewarganegaraan gitu ya Pak Anhar ya. Kayaknya nanti kita akan lihat juga sejarah Iran dan Indonesia di mungkin di sesi minggu depan atau 2 minggu ke depan. Khusus kita bahas kan biasa Pak Anhar menyampaikan um, kewarganegaraan kita secara basic itu apa sih gitu ya? Apa sih posisi warga negara kita sebagai warga negara dalam konteks global ini? Nah, ini menjadi relate dengan isu Iran hari ini dan sejarahnya dengan Indonesia di masa lalu gitu. Itu nanti teman-teman kita akan bahasnya minggu depan. Tapi kalau ada yang mau nanya sekarang juga boleh gitu. Itu update-nya dari Pak Anhar dan Anda boleh tanya secara umum dulu misalnya atau mau angkat isu yang hari ini hangat, Anda boleh berpendapat, boleh juga bertanya gitu. Nah, udah ada yang raise hand satu, Pak Iswan Maksum. Pak Iswan, saya mohon maaf, saya agak ini begitu lihat foto apa ini Pak Iswan, saya kok jadi teringat presiden kita yang ketujuh. Coba deh teman-teman, saya sekilas, kok ada Pak Jokowi gitu ya. Amin, Pak amin. Iswan, Pak Iswan, posisi di mana boleh perkenalkan dulu? Ini dari Ya, Prodi Psikologi. ya. Silakan Pak Iswan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, Ibu Warek, sebagai host pada hari ini, Pak Dr. Anhar, alhamdulillah bisa bertemu meski kita hanya bisa melihat di media televisi, bahwa sehat selalu Pak Dokter sebagai sejarawan Indonesia, alhamdulillah bisa berkesempatan. Perkenalkan, nama saya Iswan Maksum dari Gorontalo, Prodi Psikologi. Gorontalo aman Pak Iswan? Gempa tadi malam? Iya, terasa Bu, jam berapa? Jam 8 kalau nggak salah. Terasa. Oh, Gempanya jam 6. Iya, jam 6. pagi tadi, pagi. Oh, Terasa. Ada yang meninggal satu iya, orang. ada yang tsunami kan di Halmahera Barat ya, infonya ya. Tsunami. Maluku Utara sama Iya. Utara. Iya. Ada 7 daerah yang kena, yang harus berhati-hati dan harus mencari cara untuk menghindari. Ya, mudah-mudahan kalau ada teman-teman yang di sekitar sana aman ya, terlindungi. Amin ya. Silakan Pak Iswan, lanjutkan. Ya, izin lanjut Bu. Terkait dengan materi pada hari ini, saya kira sangat luar biasa, karena memang kita generasi muda ini sudah tidak tahu sejarah, dan itu memang harus diakui, sehingga kita dalam kondisi sekarang mudah dibohongi, apalagi dalam era post-trust pada hari ini, media massa dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan Amerika tadi, saya kira para ilmuwan ataupun ahli telah menyampaikan, seperti misalnya Paul F. Kennedy, Immanuel Todd, Samuel V. Huntington mengatakan bahwa suatu saat Amerika akan jatuh. Apakah itu karena perang, kemudian karena kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Dan ini saya kira bisa saja ini merupakan indikator-indikator itu. Kemudian dikaitkan dengan globalisasi teknologi atau informasi yang pada hari ini memang di sisi lain memiliki hal-hal yang positif, nah sehingga kita bisa berkomunikasi. Meskipun saya di Gorontalo bisa berkomunikasi dengan Pak Dokter, Ibu Leli yang di Jakarta, dan teman-teman yang berada di luar daerah, ini positifnya dari globalisasi. Kemudian di sisi yang lain, kita Indonesia yang merupakan negara yang sementara berkembang, yang tingkat pendidikannya juga
masih sangat rendah dari 280 juta populasi penduduk Indonesia, dan itu menurut data bahwa kurang lebih 65 sampai 66% kita itu SMA ke bawah sampai dengan SMP. Sehingga dari sisi negatifnya adalah kita tidak bisa melakukan filterisasi terhadap kecanggihan teknologi informasi. Maka dikaitkan dengan kondisi hari ini, orang lebih banyak ataupun anak-anak kita lebih banyak bermedsos atau misalnya melakukan kegiatan-kegiatan di media sosial atau akan berjam-jam bahkan sampai malam itu memegang handphone. Di sisi lain mereka juga harus belajar. Nah, ini juga tantangan kita. Dan alhamdulillah kemarin Komdigi sudah melakukan membuat sebuah peraturan bahwa untuk membatasi anak-anak. Tetapi meskipun ini terlambat, tetapi ya patut diapresiasi. Itu yang kedua. Kemudian seharusnya kondisi globalisasi hari ini kita bisa melakukan filterisasi, kita bisa kendalikan. Karena kenapa? Masa depan anak-anak kita, masa depan para pelajar mahasiswa kita itu justru senang berjam-jam di depan di memegang handphone atau bermedsos daripada banyak membaca buku, sehingga daya serap maupun intelektual masyarakat kita itu menurun. Nah, ini yang menjadi PR buat kita di tengah era globalisasi. Pada prinsipnya setuju, ada positifnya, tetapi ini harus dikendalikan. Nah, kita tidak bisa sama dengan Iran. Iran sudah peradabannya sungguh maju dan luar biasa. Bahkan diembargo, dimusuhi selama berpuluh-puluh tahun, tetapi mereka memperkuat kondisi internal negara mereka. Nah, ini yang harus menjadi bahan evaluasi kita, bahwa ke depan bukan lagi masalah ini, tetapi masalah keamanan. Nah, ini yang perlu kita berikan perhatian khusus. Mungkin itu dari saya, Ibu Warek, Ibu Leli. Di sini bukan Bu Warek, sini Bu Leli saja. Oh, ya. Pak Dr. Anhar, ya. Pak Iswan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Iswan, saya boleh nanya, Bapak beraktivitas di mana? Saya di Bawaslu, Bu. Oh, Bawaslu. Oh, ya. Bawaslu. Oh ya, teman-teman Provinsi. Gorontalo nih rajin. Ya. Makanya ada kaitan, Bu, dengan kondisi kita dengan pemilu. Nanti kita ngobrol soal pemilu. Ya. Kita datangkan karena tamunya nanti. Karena tadi menyinggung pemilu, ya saya juga sedikit menyinggung pemilu. Ini kan terkait sumber daya manusia dan pemilu. Hasil pemilu itu pasti punya benang merah. Ya, saya mungkin itu, Pak. Oke. Makasih Pak Iswan, Mas Iswan, Bang Iswan. Ini Anda asli Gorontalo? Gorontalo. Oh, asli. Oh, oke. Baik, Pak Anhar barangkali akan menanggapi. Iya, apa yang dikatakan sebenarnya sebagian besar memang ya perjalanan yang terjadi sekarang ya seperti itu. Masalahnya begini, saya tidak tahu apakah Bu Lili dan teman-teman mengikuti ada satu diskusi dengan Presiden dengan sekelompok orang. Yang dengan redaktur itu ya, Pak Anhar, dengan media. Iya, di media. Iya. Itu menarik karena banyak hal, ada istilah-istilah dan ada hal-hal tertentu yang misalnya dia gunakan istilah birokrasi abal-abalan. Ketika membicarakan korupsi dan sebagainya, itu dia katakan birokrasi kita ya susahnya kan masih karena birokrasi kita itu adalah abal-abalan. Lalu ketika bicara tentang
makan gratisnya itu, dia mengatakan bahwa dia akan mempertaruhkan diri dengan pelaksanaannya dari itu. Tapi terlepas dari itu oke aja lah apa yang dibicarakan. Cuma ada juga hal yang positif yang saya bisa tangkap dari presiden kita, dia mau terbuka, bicara secara terbuka, itu satu hal yang baik. Cuma persoalannya apakah omongannya itu berjalan atau terjadi. Ya, ternyata korupsi masih terjadi dan sebagainya. Apa yang akan kita harapkan sebenarnya ke depan adalah bukan sekedar membicarakannya, tapi bagaimana mengatasinya. Ya. Itu kan yang sangat kurang di kita itu, kita pandai membicarakannya, tetapi kita mengalami kesulitan melaksanakannya. Nah, ada kasus menarik yang terakhir. Si Bu Lili tahu barangkali yang terjadi beberapa 1-2 hari ini, persoalan si Tepu yang kepala desa minta supaya dibuatkan semacam ya, Amsal yang di Sumatera, yang ini yang Sumatera. Sumatera ya, di Sumatera Utara ya. Sumatera Utara. Amsal si Tepu ya, dibebasin itu. Ya, Ya. Udah dibebasin. Tapi dibebasin. menurut saya ada kebodohan dari jaksa yang menuntut dia. Karena bagaimana ukurannya sesuatu yang bersifat ide bisa dihargai dengan tertentu dan dikatakan ini 0 harganya. Nah, kalau andai kata saya bisa berkomunikasi dengan jaksanya, ketika kamu mengundang seorang penyanyi, kau bayar 50 juta. Ukurannya apa? Iya kan? Sekarang kan penyanyi-penyanyi itu menentukan sendiri Tarifnya iya. tarifnya. Lalu ukurannya apa? Kalau mau dikatakannya itu sebagai korupsi. Kan itu. Jadi ada belum lagi kemarin yang polisi yang mempidanakan seorang suami yang mengejar 2 orang yang mengambil tas istrinya. Jadi yang mengkhawatirkan saya ke depan, orang-orang ini tidak belajar, Bu. Pengetahuannya sangat dangkal. Itu terlihat daripada cara menyelesaikan persoalan. Kelihatan betul. Dan ini terus terang aja akan membahayakan masa depan kita. Ya, makanya saya selalu dan tidak akan pernah berhenti bicara mengatakan bahwa kalau Anda mau menuju ke depan Indonesia emas dengan keadaan seperti sekarang, dengan birokrasi abal-abal, yang akan terjadi kita tidak sampai ke Indonesia yang emas, tapi cemas. Kan itu yang terjadi. Nah, hal-hal seperti ini saya minta kepada mahasiswa membangun kesadarannya sendiri. Sebab mereka kan yang akan berhadapan dengan masa depannya, Bu. Bukan kita kan, mereka. Jadi mahasiswa-mahasiswa UICI adalah yang akan berhadapan dengan masa depan yang akan terjadi di tengah-tengah 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Nah, sebagai contoh, Bu, coba tanya sama mahasiswa, percaya nggak dia bahwa makan gratis itu akan memperbaiki kecerdasan anak-anak kita dalam jangka waktu kekuasaan Prabowo. Taruhlah kita kasih kekuasaan Prabowo 10 tahun.
Apakah dalam jangka 10 tahun dia terapkan itu, lalu gizi anak-anak kita akan baik dan kecerdasannya akan meningkat? Apalagi kalau cuma 5 tahun, iya kan? Percaya nggak bahwa dengan memakan makanan seperti itu dan ada hasil penelitiannya Gajah Mada yang makan gratis itu anak-anak orang kaya tidak mau makan mereka. Jadi yang makan itu hanya kelas rendahan, orang-orang miskin. Ini kan kalau itu terjadi ada sebagian daripada pembuangan uang yang nggak berguna kan. Anak-anak orang kaya nggak mau makan, tapi disediakan, jadi dikemanakan. Nah ini kan hal-hal yang seharusnya menjadi bagian dari pemikiran ke hari depan. Kan yang kita uh, mau menuju kepada Indonesia ke depan itu kan itu yang kita bicarakan dan yang akan kita bicarakan lebih lanjut kan selalu berkaitan dengan itu. Seperti itu jawab saya. Silakan. Ya, saya kira relate ya Pak Anhar, apa namanya, kalau kita ini banyak isunya akan banyak yang menarik memang kita ngomongin MBG gitu ya yang di sesi di semester ini. Dan ini kan baru baru permulaan nih Pak Iswan. Oh, apa Mulai. yang Anda khawatirkan itu juga menjadi kekhawatiran kita sudah sejak lama. Dan kalau kita bicara sekarang proses peradilan Pak, ada satu kemudian yang menunjukkan power pilar keempat media. Media itu Iya, bukan tidak selalu medianya, tetapi netizen hari ini. Jadi kalau kemarin nanti. saya baca tuh, ketika Amsal ini dibebaskan, itu ada komen salah satu netizen bilangnya gini. Jadi kalau diminta siapa yang sukses membebaskan Amsal, itu jasanya pengacara cuma 10%. Ya, 90% itu jasanya netizen. Jadi the eh, power of netizen Indonesia ini betul-betul jadi membuktikan bahwa no viral no justice hari ini. Itu iya, kan juga miris. iya, Bagaimana kemudian orang ketika tahu bahwa itu bisa digerakkan, maka yang namanya buzzer itu jadi satu profesi baru dan kemudian bisa mempengaruhi opini, bahkan opini hakim, opini peradilan. Gitu. Itu peradilan. Iya, ya, kalau benar gitu ya, alhamdulillah gitu. Kemudian itu membantu hakim. Tapi kalau tidak, dan hakim dalam tekanan publik dan ini beberapa juga kemudian kita lihat indikasinya itu kan jadi miris gitu ya. Ketika tadi nggak salah juga ketika disebutkan birokrasi abal-abal gitu ya. Jadi kalau memang pengambil keputusan, para penentu kebijakan itu tidak punya landasan yang kuat untuk mempertahankan apa namanya kebijakannya, maka akan mudah diombang-ambing bahkan oleh opini-opini di publik gitu ya. Ini yang bagi teman-teman yang hari ini ada di birokrasi ya, yang baik ya kalau teman-teman Bawaslu kita bagian dari penyelenggara untuk satu sektor gitu, tapi yang lain mungkin di Pemda gitu ya, ya tadi peningkatan kapasitas, kemudian pemahaman dan betul-betul punya landasan untuk mengambil satu kebijakan itu menjadi penting gitu. Dan ini yang kita lihat di kejaksaan hari ini. Eh, Ketika tidak cukup polisi juga, pembuktian, Bu. saya sedang mencermati ada satu kasus yang kemudian dianggap itu sebagai satu orderan. Nah, tapi sekarang sedang kesulitan kita harus mencari pembuktian, dua Iya, bukti untuk kemudian bisa memanggil. Nah, ini yang juga karena persoalan tadi basic knowledge-nya paling tidak apa kompetensi. Kalau kompetensi nggak punya, paling tidak dia tadi seperti Bapak datangkan dong ahlinya gitu ya, tanya gitu ya sebelum kemudian melakukan satu action, satu tindak. Oke, ini ada 3 yang sudah raise hand. Nah, ini sesi kita ini sesi diskusi ya. Atau Mas Iswan ada yang mau ditanggapi dulu? Ini dari Pak Anhar. Oke, kita biar teman-teman yang lain juga ada kesempatan. Ya, ya, udah cukup, Bu, cukup. Oke, Ya. baik. Ini tadi saya lihat yang raise hand duluan Mas Andri Darmawan dari TIP, Prodi Teknologi Industri Pertanian di Kalimantan Timur. Mas Andri, silakan. Ya, Izin Bu Leli, Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, eh,
Alhamdulillah bisa bicara langsung sama beliau, biasa nonton aja di TV nih Bu. Oh, tiap minggu Anda rajin aja datang tiap Kamis. Oh, Ya, saya ini iya. termasuk generasi, perkenalkan nama saya Andri Darmawan Bu, saya dari Teknologi Industri Pertanian dari Kalimantan Timur. Kebetulan saya kerja di swasta, gitu kan. Hmm. Apa? Boleh tahu Mas profesinya apa? Saya di pertambangan Bu malah. Oh, wah, Saya di pertambangan, saya ngambil teknologi industri pertanian karena saya lihat memang Kalimantan Timur ini hampir 70%, 80% lahannya sudah uh, lebih ke pertambangan ya. Kedepannya mungkin dengan penerapan teknologi kita bisa kembalikan lagi lahan-lahan yang rusak lah di Kalimantan seperti itu. Izin Saya Pak, tahu Kalimantan Timur. siapa? Izin Pak, mungkin saya menyimak dari beberapa yang sudah Bapak sampaikan. Mengulik sedikit tentang sejarah Indonesia ya. Saya kan kelahiran tahun 90, Pak. Saya ingat waktu dulu diajarkan kita sebagai sebuah negara itu rusak dan hancur karena politik divided of empire, adu domba, politik adu domba yang kolonial lakukan seperti itu. Memang Indonesia ini Nusantara ini seperti mudah diombang-ambing, di diobok-obok biasanya seperti diganggu masyarakat. Jadi mungkin salah satu faktornya mungkin tingkat SDM yang rendah. Sebagai suatu negara kan seperti lambang Garuda, kebinekaan Bhinneka Tunggal Ika itu kan adalah suatu harapan ya, harapan pendiri bangsa supaya negara ini bisa bersatu kuat dalam perbedaan. Uh, itu yang pertama yang saya sampaikan. Kedua, masalah demokrasi, Pak. Saya berulang-ulang nonton video Bapak yang di YouTube itu, saya sedikit tergugah dengan kata-kata Bapak. Apa pesta demokrasi itu cuma berhenti di situ seperti itu. Uh, Sebagai warga negara kan kita punya hak asasi, hak bersuara seperti itu. Ada beberapa kasus seperti teman-teman yang berusaha menyuarakan HAM lalu dilakukan tindakan yang disiram air keras seperti itu kan. Tapi peradilan seperti pilih-pilih siapa yang mau dihukumi seperti itu. Nah itu mungkin kita sebagai suatu bangsa sepertinya saya lihat kehilangan sebuah identitas, Pak. Kalau negara-negara seperti Pak Prof sampaikan seperti Iran, mereka punya identitas sebagai suatu bangsa. Jepang mereka punya identitas suatu kebanggaan suatu bangsa. Nah, kita nih saya sebagai generasi penghubung antara milenial dan Gen Z merasa uh, apa ini identitas kita nih sebagai bangsa Indonesia yang dulu kita mungkin banggakan Bhinneka Tunggal Ika atau negara yang kita tancap singkong aja atau kayu gitu jadi subur segala macam. Tapi kita nih memiliki sumber daya alam yang melimpah, tapi mohon maaf tidak memilikinya secara arti sebenarnya. Mungkin itu dari saya Pak. Monggo Pak silakan. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam. Panhar, monggo. Dan tenang juga mendengar Anda punya. Artinya ada kesadaran bahwa kenyataan yang dihadapi sebenarnya Anda mau mengatakan ini membahayakan hari depan kita. Dan saya tahu Kalimantan Timur karena dulu waktu saya masih kerja di pemerintahan sering saya ke sana. Tapi saya tahu juga bahwa Kalimantan Timur itu termasuk salah satu provinsi yang paling banyak korupsinya. Iya enggak? Karena saking kayanya ya Pak, dari zaman dulu, ya ya ya. Sekarang ada Betul beberapa betul yang Pak. lagi berproses Kaya. tuh ya. Enggak, Angkat. kalau dari segi kaya, kaya. Kalimantan Timur termasuk yang terkaya, Bu. Iya, kaya banget. Batu Betul bara, betul Pak. Ya. dan segala macam. Tapi korupsinya juga sangat tinggi. Bupatinya, gubernurnya koruptor semua. Ini yang ribut lagi kan gubernurnya pakai mobil 8,5. Ya. 8 miliar. Dan ya sekarang lagi seru-seruan tuh Pak di medsos tuh istrinya yang berala-ala eh, Itu princess gitu. kelihatan istrinya pakai gaya Belanda katanya. Ya jadi ada. Nah,
Apa yang penting Bu dilihat dari situ? Orang yang memegang sesuatu mau menunjukkan perbedaannya secara tidak pantas dengan alasan tertentu. Misalnya Gubernur Kalimantan Timur mengatakan dia menaiki mobil itu untuk menjaga marwahnya Kalimantan Timur sebagai sebuah provinsi. Marwah dalam pengertian apa? Di tengah-tengah ada orang Dayak yang nggak makan di sana, yang warga negara Kalimantan Timur kan banyak orang Dayak, Bu. Dan terkadang mereka nggak makan. Saya tahu betul akan hal itu pada tahun 80-an ketika saya sering ke sana. Saya tidak tahu kalau sekarang, tapi bahwa tetap saya beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh gubernur yang sekarang dengan itu, dan saya sudah menyampaikan kepada seseorang yang dekat dengan Menteri Dalam Negeri, ukurannya apa? Kan orang berlomba untuk mendapatkan macam-macam hal yang tidak pantas dia peroleh setelah dia jadi pejabat. Nah, kan Ibu Lilis pasti ngerti, kita mendapatkan seorang direktur mendapatkan mobil ukurannya apa? Ya kan? Saya selama dari eselon dari bawah sampai ke atas tidak pernah mendapatkan mobil yang bagus, malah saya pernah dimarahin oleh supir saya. Ganti dirjen, dia langsung diberikan mobil. Ketika saya duduk sebagai eselon 1, mobil yang saya peroleh itu adalah mobil kijang butut, dan saya tidak protes. Jadi ada hal-hal seperti ini yang menjadi persoalan di kita. Ya itu yang barangkali yang dimaksud oleh presiden kita dengan birokrasi abal-abal. Dan kalau itu berlangsung ya susah juga. Jadi apa yang dikatakan oleh teman dari Kalimantan Timur, saya berharap agar supaya pemahaman-pemahaman tentang Anda di mana berada itu harus betul-betul kita Anda pahami betul, sehingga mungkin pada saatnya Anda akan memberikan sesuatu. Iya kan? Kalau Anda ada di Kalimantan Timur, nah yang menjadi soal itu, ada keberanian nggak untuk melakukan sesuatu? Itu juga satu persoalan, Bu Lili. Keberanian itu kan tidak semua orang mau memilikinya karena macam-macam. Kita melakukan sesuatu, ya bisa kayak si tepu itu kan. Tiba-tiba padahal sudah berjalan sekian tahun, baru kemudian ketangkep. Dan ukurannya nggak tahu. Nah, jadi keberanian kita untuk melakukan sesuatu juga, dan untuk melaksanakan sebuah demokrasi juga diperlukan keberanian. Bukan hanya pemahaman, tapi tingkah laku kita untuk melakukan sesuatu secara demokratis, ya harus ada keberanian juga untuk menunjukkannya. Ya seperti sekarang kita melakukan pemilu, ya yang sebenarnya pemilu yang kita lakukan itu kan bukan pemilu demokratis dalam pengertian substantif. Itu yang jadi persoalan ke depan kita. Saya kira itu, Bu. Silakan mahasiswa. Dengan catatan, Bu, kasih tahu mahasiswa, jangan takut berbeda pendapat. Ya. Tuh, Anda itu boleh bantah saya. Anda ya. boleh mengatakan bahwa Anhar itu salah. Silahkan. Ya. Jadi teman-teman, terima kasih Pak Anwar sudah mengingatkan. Jadi ini forum yang selama ini kita bangun, saya menemani Pak Anhar selama 9 semester dan ini masuk semester 10. Ini forum yang terbuka. Ini adalah forum kita semua. Anda boleh bicara bebas. Bahkan ini mungkin kadang-kadang suka nyerempet-nyerempet. Saya kadang-kadang kalau teman-teman mungkin agak kurang nyaman kalau Anda yang sekarang ada di pemerintahan sering disentil tuh sama Pak Anhar gitu ya, Pak Anhar ya.
Tapi di sini justru forum Anda. Kalaupun Anda tidak punya kesempatan berbicara di luar, Anda boleh bicara di sini sebagai mahasiswa. Anda punya kemewahan untuk berpendapat, bahkan berbeda pendapat dengan kami, dosen di kewarganegaraan. Jadi ini betul-betul kita ingin manfaatkan sebagai wahana untuk kita menjadi warga negara yang sebenarnya. Dan tentu sebagai mahasiswa, sebagai akademisi, kami juga punya tanggung jawab untuk menjaga apa yang kita sampaikan ini kita bicara bukan hoax gitu ya, dan kita tentu mengajak Anda semua juga untuk kemudian sampai alhamdulillah sih sampai hari ini ya Pak Anhar ya, tidak ada yang kemudian wah direkam terus dikeluarin wah Pak Anhar menjelek-jelekan pemerintah dan lain-lain ya, karena kita juga pernah di pemerintahan. Pak Anhar pernah di Kemendikbud, saya pernah di BUMN, pernah di lembaga negara gitu ya. Jadi kita paham karena apa yang kita sampaikan berbasis juga evidence yang kita alami, yang kita lihat selama kita ada di dalam sistem ini. Nah, jadi kita berharap Anda boleh manfaatkan forum ini, kita kritisi dengan bertanggung jawab. Nah, untuk itulah nanti di akhir Anda akan langsung berhadapan dengan satu tugas Citizen Project, dan itu persentase terbesar dari nilai akhir gitu ya. Anda harus mencermati, memilih satu layanan publik yang nanti Anda akan potret, baik layanannya, penyelenggaranya atau petugasnya, dan penerima layanannya. Jadi itu Anda boleh mulai ya, intip-intip, lihat-lihat di sekeliling Anda kira-kira mana yang bisa Anda jadikan objek untuk ini. Pak Anhar, saya mungkin juga perlu sampaikan bahwa dalam batch 10 ini sangat banyak teman-teman mahasiswa yang berprofesi sebagai pengasuh PAUD dari program Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak di BKKBN. Jadi ini banyak keluarga besarnya BKKBN menjadi mahasiswa di batch 10. Makanya tadi begitu banyak yang izin off cam karena sedang ngajar. Oh iya ya, ini jam-jam anak-anak PAUD nih sekolah gitu ya. Jadi sambil mendengarkan sambil ngasuh anak gitu. Ini ada seratusan lebih Pak yang profesi pengasuh atau guru dari PAUD program Tamasyanya BKKBN. Jadi ini kerjasamanya UICI dengan Kemenduk Bangga BKKBN gitu. Itu alhamdulillah. Jadi ini bisa ngecas ya teman-teman mahasiswa yang guru-guru. Ini kita belajar di luar, mungkin agak sedikit out of the box dari tugas Anda sehari-hari. Oke, ini berikutnya ada ini sih senior saya bukan ya? Oh, Ibu Rina Mardiana. Ini Mbak Rina, ini dosen Iya, IPB Bu Pak Leli. Ana. Silakan Bu Rina. Atur nuhun Bu Leli. Aduh, ada telepon lagi. Sebentar saya recheck dulu. Iya, selamat pagi Pak Anhar. Terus terang sebenarnya saya tadinya mau mendengarkan aja. Tapi memang terus terang menarik sekali. Menarik sekali ini diskusinya, dan saya juga Bu Leli, juga teman-teman yang lain ya, memanfaatkan momen live Zoom ini untuk berinteraksi langsung, begitu kan? Ini kesempatan yang mewah sekali untuk menyeruput dan mendengarkan komentar langsung yang yang orisinal gitu. Silakan Mbak Rina. Lihatnya begini, Pak Anhar, Presiden pertama Soekarno itu kan populis ya begitu. Kemudian dan sebagai orang sipil gitu. Kemudian ganti ke rejim militer otoritarian gitu. Begitu terus ganti ke sipil militer kita populis otoritarian. Kemudian masuk ke era-era pseudo populisme lah gitu, mulai dari era SBY sampai ke Jokowi, dan sekarang ini sepertinya saya memberi nama ini authoritarian populisme gitu. Nah, dalam kaitannya kita lihat sebagai warga negara, ini bagaimana ya ketika kita di era
pengetahuan itu luar biasa lewat AI demikian canggih, terbukanya sekat-sekat antara netizen dengan warga negara real gitu ya. Itu udah interaksi global luar biasa sekali. Dan kalau saya cermati generasi sekarang ini kan generasi yang anti mainstream, anti kemapanan, dan mereka juga tidak lagi pakai seperti zaman saya sama Bu Leli kuliah dulu kita ya gitu. Sekarang mah haja bos, saya juga ikutan di grup UIC ini luar biasa Bu Leli, pembelajaran yang belum pernah saya alami gitu ya, bagaimana interaksinya gitu. Eh, tapi itu juga mencerminkan generasi sekarang seperti itu gitu. Di sisi yang lain, ini juga suatu potensi bahwa memangkas satu generasi itu memang ada momentumnya dengan disrupsi oleh teknologi gitu kan. Ada baiknya, ada buruknya tentu secara moral itu. Tapi kalau yang mau saya tanyakan kepada Pak Anhar, ketika kita menonton wajah negara hari ini, bagaimana kekuasaan berkekuatan sebut saja TNI dengan polisi saling adu power gitu ya. Karena salah satunya ini merasa di kekuatan di rejim sebelumnya yang sekarang punya kekuatan di rejim saat ini gitu. Itu juga menjadi suatu contoh yang tidak bagus gitu kan, dan menjadi pertarungan elit gitu. Dan ini juga sebenarnya seperti yang di Amerika. Bagaimana Trump itu elit oligark yang punya kuasa sendiri yang tidak merepresentasikan masyarakat Amerika juga gitu. Dan di kita kecenderungannya juga mirip-mirip ke arah sana. Bagaimana ketika kritik kepada program-program pemerintah, misalnya program makan bergizi gratis dengan pendidikan, guru-guru yang gajinya kecil dibandingkan dengan supir MBG misalnya gitu, kemudian juga dana yang dipangkas dan sebagainya gitu. Itu seperti apa? Di sisi yang lain, yang baru-baru ini juga kasusnya bagaimana penyiraman air keras gitu ya. Ini kan jadi pertarungan elit lagi nih gitu, antara kubu TNI sama kubu polisi begitu. Dan kita melihatnya ini cara-cara lama yang terus diproduksi dan direproduksi berulang kali setiap rejim gitu. Dan tidak ada pernah ada kemajuannya gitu. Sebenarnya kalau hak warga negara, artinya kan kalau kita lihat negara posisi elit gitu itu tidak ada perubahan, bahkan kecenderungannya kembali kepada resentralisasi terutama pasca Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, dan menguatnya militerisme di berbagai aspek sampai pertanian dan lain sebagainya. Ibaratnya gini Bu Leli, kita orang pertanian aja di IPB gitu ya, belum tentu paham juga lo ngomongin soal hama penyakit. Ini militer pinter banget ngurusin makanan, gizi, bertani, segala hal gitu. Bukankah militer itu mengurusi pertahanan keamanan negara, situasi geopolitik Indonesia yang pulau-pulau kecil dan sebagainya gitu. Ini bagaimana gitu kan. Di sisi yang lain, warga negara sekarang ini, anak-anak Gen Z sekarang ini, itu kan sudah berbeda gitu kan ya. Nah ini apa gitu. Kalau negara mempertontonkan cara pembungkaman dengan militer gaya dulu, ini pembodohan yang luar biasa nih Pak Anhar. Padahal kalau kita lihat, Soekarno, Hatta, Sahrir, dan Malaka gitu. Itu kan para pembaca kritis, sosialis, kapitalisme, segala macam dia baca dan dia ramu dengan konteks lokal Indonesia seperti apa. Bukan ya nasakom itu gitu ya, bukan maknanya komunis ya, tapi bagaimana mencari diri kita gitu kan. Itu pembelajar loh gitu. Tapi kok di kita sekarang, kalau kritis sedikit ngomongin Papua, langsung di bredel gitu ya. Ngomongin soal Aceh gitu ya, langsung ini lagi gitu. Terus kayaknya orang Indonesia lebih baik sehat secara fisik, tapi otaknya otak buruh. Ini kan zaman zaman kolonialisme lagi. Bagaimana makan karbohidrat itu yang penting tenaga gitu kan ya, bukan gizi protein untuk otak gitu. Dan dana yang dipangkas untuk program makan ini gitu kan, itu dana pendidikan gitu. Nah ini bagaimana nih lihat situasi yang entah kemana arahnya. Di sisi yang lain kita berharap Baik. Ini agak ini nih. Sinyal. Iya, sinyal. advokasi masyarakat kritis dari Gen Z. Aduh, mohon maaf ya. Nah, saya kira itu mohon tanggapannya Pak Anhar ini soal kewarganegaraan versus representasi negara ya. Negara itu kan organisasi tertingginya, aktor-aktor penyelenggara negara pemerintah. Kita bicara aktor-aktor pemerintah nih. Tadi diungkap nih ganti rejim pemerintah, ganti kebijakan, ganti ini itu dan kita harus terus menyesuaikan. Padahal pengalaman saya di Swiss ya, presidennya bodoh amat siapa nggak ada yang kenal, sistem jalan terus, nggak ada yang tahu mau presidennya siapa, mau kanselernya siapa. Di Jerman juga nggak ngefek karena sistem udah berjalan. Lah di kita tuh selalu berubah gitu. Nah ini negara kita nih, bangsa kita nih, peradaban kita nih mau dibawa kemana ke depannya gitu. Saya kira itu Pak Oke. Anhar, Bu Leli, hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.
Terima kasih Bu Rina, ini luar biasa. Ini Pak Anar, kita surprise Bu Rina nih jadi mahasiswa kita. Pak Rektor bilang, Mbak Rina mau jadi mahasiswa yang benar. Saya bilang beliau sudah kemana-mana melanglang buana. Yang Buana kok masih Silakan mau Pak jadi Anar. mahasiswa. Tapi apa yang Anda katakan benar, dan itu eh, pernah satu ketika saya diundang oleh apa RPKD Kopassus dengan Salim Said. Salim Said dengan ada seorang dosen dari UI juga. Nah, ada satu persoalan yang dikemukakan ketika itu. Ada yang mengemukakan begini, tentara ketika itu sedang dimulai mau membuat pertanian. Kan sekarang Oh, yang ada AMD rencana. zaman dulu ya Pak, ABRI masuk desa ya, Iya. waktu sebelum itu Jadi, ya. nah saya Salim Said, tapi saya sepakat. Dia katakan enggak bisa. Tentara itu tugasnya keamanan. Seperti halnya polisi tugasnya adalah bukan hanya keamanan, tapi ketertiban. Nah, itu yang menjadi persoalan sekarang, Bu. Jadi seperti misalnya Prabowo bangga malah dengan polisi membuat makan gratis sekian puluh. Kalau sebenarnya saya akan menegur. Karena itu bukan tugas polisi. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini didukung oleh kebanggaan-kebanggaan kosong. Itu kan kebanggaan kosong. Apa perlunya polisi ikut ke situ? Membuka segala macam. Nah, belum lagi kita bertanya, uangnya dari mana? Kan itu. Sama halnya dengan tentara katanya mau bentuk batalion pertanian. Loh, aneh dari mana? Dan untuk apa? Kalau mau jadi petani ya jadi petani aja, jangan jadi tentara. Karena tugasnya berbeda kan? Nah, hal-hal seperti ini. Tapi saya mengerti dari segi tertentu latar belakang psikologi kita memang sangat susah, Bu, untuk merubah berbagai hal. Kita itu ya seperti yang sudah berkali-kali saya katakan di sini, kita itu kan bangsa yang celaka karena dijajah oleh dua sistem. Seribuan tahun kita dijajah feodalisme, ditambah dengan sekian ratus tahun oleh kolonialisme barat. Sehingga ketika kita merdeka, sebenarnya sampai sekarang kita masih kebingungan. Kita mau berdemokrasi masih seperti ini, kita mau membangun negeri kita seperti ini, tetapi pemahaman daripada apa yang disebut pemerintah juga. Ya benar-benar pemerintah, bukan pelayan pemerintah, bukan pelayan rakyat, tapi pemerintah rakyat. Jadi artinya ya pemerintah rakyat selalu diperintah aja. Tidak ada haknya untuk mengatakan saya tidak mau. Itu yang jadi persoalan besar kita sekarang. Dan apa yang Ibu katakan, ya itu yang sedang terjadi. Apakah akan terjadi terus-terusan? Nah, kasihan masa depan kita. Artinya masa depan bangsa ini, masa depan generasi yang akan datang. Nah, apakah ada yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki ini? Ada, tetapi diperlukan keberanian. Artinya seperti ini sekarang. Kita di sini bebas bicara. Tapi mahasiswa menanggapinya gimana? Karena yang akan menghadapi masa depan kan mereka, bukan kita. Apakah ada keberanian untuk melakukan sesuatu yang kalau dia lihat sesuatu yang salah? Nah, ini persoalan besar kita. Tetapi walaupun begitu, saya selalu mengatakan saya ngomong begini bukan karena saya pesimis, tapi karena saya mau agar supaya ada sesuatu yang bisa saya sampaikan untuk membayar utang
Saya ngajar sama Bu Lili ini bayar utang sebenarnya, Bu. Saya tidak duduk di sini kalau tidak negara yang kasih duit, guru-guru yang ngajar saya. Dan itu utang buat saya. Itu Bu, jawab saya. Terima kasih. Silakan komentarnya, Bu. Bu Rina, mau ada tanggapan Terima kembali? kasih, terima kasih. Ini ruang yang spesial sekali ya. Bagaimana keluarga di tengah situasi orang tidak bisa punya kemampuan berekspresi gitu. Uici lewat mata kuliah ini Pak Anhar dengan Bu Leli gitu membangun debat kritis ya yang mencoba kita melihat fakta-fakta dan mencari kira-kira arah pergerakannya kemana gitu. Dan kalaupun kita bisa berkontribusi, kira-kira apa nih dari kita gitu menyuarakannya gitu. Ini memang harus dibuka nih Pak. Kayaknya generasi sekarang tuh males Pak, saking apatisnya gitu. Dan Pak Anhar, Bu Leli, Uci gitu, ini membuka ruang itu kembali gitu untuk menggugah kesadaran mahasiswa yang Gen Z terutama yang apatis bodoh amat ya udahlah yang penting kapasitas gitu kan, ikut kerja gitu. Tetapi tidak melihat bahwa ada masalah filosofis, ideologis yang lebih fundamental tentang masa depan. Dan Pak Anhar tadi bilang, ini kan soal masa depan peradaban ini ya, bangsa ini mau kemana begitu. Dan bicara soal kewarganegaraan gitu, ini bicara soal bukan sekedar hak asasi manusia gitu, tapi beyond itu gitu kan. Terima kasih banyak Pak Anhar, Bu Leli. Makasih Bu Rina. Ini baru permulaan. Biasanya kita akan lebih seru lagi nanti kalau udah bahas per topik. Dan kita ingin membuktikan juga buat teman-teman bukan sekedar bisa kritis di sini. Kita biasanya dorong untuk paling tidak kalau ada keluhan kasus di daerahnya, kita bilang udah atas nama mahasiswa UICI tulis deh di surat pembaca gitu di ini. Jadi kita sebagai institusi kita akan backup gitu ya. Artinya sepanjang Anda bisa sampaikan apa bukti misalnya gitu kan, apa hal-hal yang memang seharusnya atau sewajarnya kemudian disikapi oleh mahasiswa. Jadi apa status mahasiswa itu menjadi instrumen yang efektif hari ini, jadi manfaatin aja deh gitu. Kira-kira saya dengan Pak Anar punya vibes yang sama untuk mendorong itu gitu ya. Jadi ini bukan soal nilai. Kalau soal nilai saya bilang teman-teman tinggal kerjakan aja apa yang ada sistem, Anda kerjakan tugasnya, Anda nggak perlu datang di hari Kamis ini gitu ya. Tinggal dengerin Zoom-nya, Anda kerjakan resumnya selesai gitu ya. Tapi justru yang serunya adalah ketika kita bisa ngobrol langsung seperti ini dan setiap semester sejak 2 semester yang lalu kita akan datangkan 2 dosen tamu biasanya untuk topik-topik yang tertentu. 2 kali itu demokrasi selalu masuk tuh gitu ya. Jadi ada penyelenggara KPU gitu ya. Nah di situ bisa kita berdiskusi gitu. Kemudian ada guru besar. Nah ini biasanya kita tantang untuk bisa bicara lebih apa adanya gitu. Gitu Ya, Mbak Bu Rina Leli. ya. Saya ada tambahan sedikit, sekaligus juga menawarkan kolaborasi. Ini di Mangga. luar posisi saya sebagai mahasiswa UCI berarti ya. Jadi ada Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, KIKA gitu ya. Itu kebetulan saya ketua presidiumnya. Itu kan anggotanya Oh, adalah para akademisi dan peneliti se-Indonesia. Jadi isu-isu kritis apapun juga, kalau kita banyak di Tempo. Jadi Tempo itu selalu rujukan utamanya di KIKA. Nah, kalau nanti ada isu-isu yang agak-agak mepet jurang gitu ya, tapi kita punya fakta empiris yang bagus sekali ya, gitu, itu bisa kita kolaborasi sama-sama karena juga boleh. untuk mencegah militerisme tadi itu kita saling mengamankan dengan kolaps. Jadi ala-ala konten kreator yang saling kolaps juga gitu ya di antara Hmm. mereka yang menyuarakan kritis itu gitu. Itu Siap, tawarannya. Kira Kasih Bu siap, saya Leli. kira siap. Iya, iya. kita bisa membuat semacam semacam diskusi bersama. Iya, Iya, setuju. betul, Pak. Boleh, boleh, boleh Teh. Nanti kita follow up ya Pak Anhar ya. Pak Anhar tuh kan juga saya ingat semester kemarin itu salah satu sesinya sebenarnya kita ingin menghadirkan siapa? Bang Abraham Samad ya. Nah, tapi Iya. untuk case korupsi, apa untuk topik korupsi karena kita ada apa perbaikan penambahan materi korupsi secara khusus di kurikulum. Tapi waktu itu akhirnya kita ambil dari video Pak Anhar dengan Bang Abraham Samad gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa bisa hadirkan beberapa
apa orang-orang kunci gitu. Nah, termasuk yang tadi dari Mbak Rina dari Kaukus bisa kita kolaborasikan ya Mbak. Kita ya. Iya, Kika ya, Kaukus Tip Indonesia Kika Lulusan Kika. Akademik. Oke. Ya. Wih, ketua presidiumnya. Oh, pantas, mantep. Waduh, Iya. ini dosen mahasiswa UICI apa yang mahasiswanya salah satunya ketua presidium. Mudah-mudahan aja Luar tidak biasa, masuk luar radar, biasa. tidak masuk radar pejaten ya UICI ya, keluarga negara. Baik. Oke, tadi kayaknya saya lihat ada Mas Dermaga right hand. Kok jadi turun nih? Masih mau lanjut kah? Tadi siapa ya? Dermaga. Saya ingat namanya Dermaga. Saya tanya, bener nggak nama Anda Dermaga gitu? Katanya bener gitu. Mana tadi? Halo, Mas Dermaga atau Dramaga? Nah, saya bilang Anda masih apa? Tinggal di Dramaga Bogor. Bukan katanya. Mana-mana tadi? Keluar ya? Oh, kayaknya mentok Keluar. kayaknya. Iya, tadi ada tuh. Saya lihat, saya mau persilahkan bicara. Baik, kalau tidak ada yang lain, ada yang mau eh, menyampaikan lagi? Ini ada yang saya coba sapa yang off cam, yang on cam, Pak Ruslan atau Mas Ruslan. Tahu nggak ada? Saya lihat Anda dari cuma lihat matanya dan kepalanya. Itu saya pikir tadi Anda Pak Herman Hairon. Sekjen Partai Demokrat. Oh, kok saya bilang kayak Mas Herman gitu ya. Ternyata. Pak Ruslan di mana Anda posisinya? Ya, saya di Makassar, Bu Leli. Oh, oke, oke. Anda bekerja di mana, Betul. Pak? Kebetulan di UPT Kementerian Kesehatan di Makassar, Balai Laboratorium Kesehatan Makassar. Oh, Oh, ya, ya, ya. Ambil ambil prodi apa? Prodi Psikolog, Bu Leli. Psikologi. Oh, ya, oh karena iya. kesehatan ya. Ya, ya. Ini seru nih. Nanti biasanya layanan kesehatan akan menjadi salah satu objek pemotretan di Citizen Project. Itu biasanya tuh puskesmas gitu ya. Itu biasa dipilih tuh teman-teman milih klinik, rumah sakit gitu ya. Itu salah satu yang favorit biasanya untuk dipotret gitu ya. Itu tapi yang menariknya sepanjang 9 kali 9 semester itu umumnya yang diambil yang klinik-klinik kecil yang agak spesifik gitu ya. Dan itu keunikannya justru jadi kita bisa lihat tuh di daerah-daerah lain. Oh, di situ ada ternyata gitu ya. Dulu tuh apa ya, klinik khusus misalnya kalau yang kayak untuk ODGJ kan lain ya. Nah, tapi ada yang secara spesifik untuk penyakit tertentu gitu-gitu. Itu menarik tuh. Selamat join ya Pak Ruslan. Kita semoga tiap minggu bisa muncul nih. Ini ada Mbak Siti Nurhimaya dari Jeneponto. Oh, oke. Silahkan. Mbak, Iya, manggilnya apa? Siti atau Nurhimaya? panggilnya Maya, Mbak. Maya, Maya. Ibu. Oke, silakan Iya. Mbak Maya. Silakan. Perkenalkan Saya diri ya. eh, Maya dari Jeneponto. Kebetulan saya di jurusan psikolog. Prodi Oh, psikologi ya. Ya, banyak kebetulan psikolog saya rupanya. juga mengajar sebagai guru tamasya di PAUD Balai Kasih Jeneponto. Em, terus merangkai dengan pelajaran hari ini adalah kewarganegaraan. Terus saya mau pertanyakan Ibu terkait dengan saya sebagai jurusan psikolog. Tadi Ibu menjelaskan tentang em, apa ya? Eh, Tadi Ibu menjelaskan tentang maaf Ibu ribut soalnya anak-anak lagi di Iya, nggak sekolah. apa-apa. Geser dikit, geser dikit. Gimana Mbak Dan Maya? Tunggu Ibu, geser. Tunggu Ibu. Lagi di sekolah. Saya mau ini Bu, mau mempertanyakan bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kematangan emosi agar siswa menjadi warga negara yang toleran dan bijak. Begitu. Karena Oke. kita juga ini sebagai guru maupun guru tamasya juga mengambil jurusan psikolog itu kan harus juga dengan mental yang bagaimana menghadapi anak-anak begitu Ibu. Hmm. Sedangkan semua perilaku anak-anak atau sikap anak-anak itu tergantung dengan anak-anaknya sendiri, Bu. Kayak gitu. Oke.
Jadi saya ulang ya, inti pertanyaannya adalah bagaimana menciptakan Lingkungan situasi atau belajar. lingkungan belajar Iya, yang kondusif gitu ya, iya Ibu. supaya anak-anak itu dan anak-anaknya atau gurunya nih yang Eh, bisa. Anak-anaknya Ibu yang bisa supaya supaya anak-anak itu bisa menjadi warga negaranya atau bisa yang menjadi toleran dan bijak begitu. Oke, oke. Ini kaitannya pendidikannya anak dini ya. Iya, Eh, anak ya, dini berusia 2 tahun sampai 4 tahun. ya. Wah, menarik nih. Ini karena banyak juga ya referensinya itu, wah, keren juga nih Pak Anhar bagaimana membuat anak-anak umur 2 sampai 4 tahun menjadi calon warga negara dan sudah jadi warga negara sebetulnya. Warga Yang negara. tadi yang kritis, bijak, bukan bijak, kritis, kemudian tetap tidak kehilangan dunia kanak-kanak karena menjadi sok tua gitu ya. Pak Anhar Iya, silakan Ibu. Pak Anhar. Iya, eh, tapi kalau saya berpendapat bahwa anak-anak seperti itu eh, bagaimanapun juga lingkungan rumah dulu yang diperbaiki. Iya. Artinya hubungan antara orang tua dengan anak itu bagaimana, baru kemudian dia lepas keluar. Nah, di situ dia akan bersosialisasi lagi. Nah, ada di TV ada seorang yang selalu menjawab begini ketika ditanya bagaimana agar supaya bullying di sekolah tidak terjadi. Lalu secara singkat dia katakan ciptakan pola asuh yang ideal. Cuma itu jawabnya. Tapi saya berpendapat pola asuh yang ideal itu yang bagaimana? Karena setiap orang tua kan berbeda-beda latar belakangnya, Bu. Iya, Pak. Iya kan? Jadi yang Anda harus pahami betul adalah bagaimana lingkungan keluarga anak itu. Apakah dia orang kaya, misalnya salah satu contoh, apakah orang setengah kaya atau gimana? Ada perbedaan-perbedaan cara mengasuh kan? Nah, perbedaan cara mengasuh dari rumah dibawa ke Ke sekolah. tempat Anda untuk mendidik anak itu. Nah, Anda harus melihat juga persoalan itu. Terus, Pada maaf Pak, potong sedikit. Terus saya mempertanyakan, salah satu siswa saya di sini ada yang berkebutuhan khusus, seperti autis gitu. Terus kita sebagai guru pengasuh itu cara tangannya gimana Pak? Karena soalnya sedangkan anak autis itu itu berbeda tidak dengan anak pada umumnya gitu. Oke. memang. Ya. Nah, di situ Anda justru menggunakan kemampuan psikologi Anda nanti. Karena kan anak autis itu berbeda dengan yang lain dan Iya pendekatan Pak. psikologinya juga berbeda. Saya pernah mengalami hal itu ketika saya ngajar di satu perguruan tinggi, ada seorang anak mahasiswa saya yang autis. Ya, tapi cara saya menghadapi dia dengan mahasiswa yang lain yang normal beda. Dia mau bertanya, dia mau apa dan sebagainya, itu caranya berbeda. Nah, kalau kita tidak memahami secara psikologi persoalan seperti ini, ya dua-duanya kasihan, dosennya kasihan, eh, muridnya juga kasihan, Juga sama betul. dengan Anda. Anda kasihan, murid Anda juga kasihan kan? Iya, Jadi iya Pak, tergantung dengan gurunya. Terkadang juga kami guru kewalahan gitu karena sedangkan anak-anak kami ada sebagian dari 20 orang, sedangkan anak autis kami ada beberapa orang. Terus kita kembalikan lagi pada gurunya masing-masing tergantung dengan eh, gimana ya? Kalau sebagai saya jadi pengasuh selama sudah berapa bulan ini, saya jujur masih belum bisa mengatasi anak autis itu tersebut, Pak. Karena Iya. kenapa? Eh, saya juga baru terjun di perkuliahan ini, Pak, di Ya. jurusan psikolog. Oke. artinya Anda Terus, Mbak, memerlukan iya,
panjang. Ya, Ya, Mbak Jadi Maya, ya, ya. Mbak Mas, Maya, ya, gini, nanti biar selesaikan Pak Anhar dulu ya. Nanti setelah itu saya akan kasih kesempatan Anda untuk merespon lagi, ya. Ayo. di Anda Ya, Dan kita ini kan ini Pak, berhadapan saya jelasin nih. Ini kan kita baru sesi pertama, Mbak juga ya di psikologi. Tadi Pak Anhar kuncinya sebenarnya, nah nanti gunakan ilmu psikologi yang didapat gitu ya untuk apa namanya menangani atau mengelola anak-anak yang anak. berkebutuhan khusus. Kalau boleh nanti kita bikin sesi khusus gitu ya buat teman-teman dari psikologi. Saya kebetulan nah, anak saya autis dan sekarang sudah usia 29, sudah lulus kuliah dan lain. Jadi banyak best practice Pak Anhar punya anak siswa yang seperti itu. Kita punya sesi apa ya nanti ya yang bisa kita secara spesifik gitu. Nah, jadi mungkin kita selesaikan dulu Pak Anhar bicara ya Mbak Maya ya. Nanti setelah itu boleh Mbak merespon. Pak Anhar, Ya, ada yang mau ditambahkan untuk dilengkapi? itu tadi. Jadi eh, tidak bisa Anda menyamakan dan harus menyelesaikan dalam jangka waktu singkat untuk segera bisa menangani secara wajar anak autis itu. Iya, Eh, ada proses ya. saya memerlukan waktu paling tidak 3 bulan bagaimana cara menanggapi anak itu. Hmm. Jadi ketika kuliah dia ribut, dia apa, beda dengan yang lain sehingga yang lain terganggu. Tapi saya menyatakan kepada yang lain, yang normal, kamu harus ngerti dia, bukan kamu yang dimengerti oleh dia. Itu nggak akan jalan. Oleh karena itu, mahasiswa yang banyak yang normal ini, yang saya minta ngerti anak yang satu itu. Dan saya juga melakukan, dia lagi seenaknya, dia lagi apa, ya saya dekati secara psikologis, saya bercanda, saya berapa, dan sebagainya. Ada macam-macam cara memang, yang memang letaknya pada pemahaman psikologi kita terhadap anak seperti itu. Iya kan Bu Lili? Ya. Menurut saya loh. Dan itu saya praktekkan ketika saya mengajar dulu dengan anak seperti itu. Dan dalam batas tertentu menurut saya berhasil juga, dan anak itu akhirnya bisa jadi sarjana. Anak autis ini bisa jadi sarjana, Bu. Ya, ya, betul Pak. Baik. Oke, Mbak Maya nih saya appreciate ya Mbak Maya sudah sangat semangat di sesi pertama, bahkan udah mulai psikologi, mata kuliah psikologi udah mulai? Sudah mulai Sudah, ada Bu. ya ya. Ya. Pekan pertama sama pekan kedua dengan Ibu Bu Lucy ya. Oh, Ibu. itu jagoan. Ya. Anda boleh Iya. banyak belajar. Beliau menangani banyak sekali dan punya lembaga khusus anak-anak berkebutuhan khusus seperti ini ya. Saya Iya. boleh geser ke Mas Fatir ya, Mbak. Nanti Iya, Ibu. Terima memang kasih waktu banyak. kita sudah mau habis. Nah, ini saya Ya. persilakan Mas Fatir. Makasih Mbak Maya, semangat. Iya, Ibu. Terima kasih. Oke. Mas Fatir silahkan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Himal Dirgayu. Saya dari Cianjur dan ngambil jurusan sains data ya. Saya balik lagi mau ke pertanyaan konflik Amerika sama Iran, Ibu Leli dan Pak Anhar. Kan seperti yang saya tahu ya, di awal konflik Amerika dan Iran ini banyak kekhawatiran statement bahwa konflik Amerika sama Iran itu bisa menjadi pemicu perang dunia ketiga nih ya. Jadi dari apakah mungkin dengan adanya data yang tersedia sekarang, kekhawatiran bahwa akan terjadi perang dunia ketiga ini akan terjadi gitu, Bu? Begitu mungkin pertanyaan. Pak Anhar. Iya, Bu. Kekhawatiran Saya tidak bukan hanya percaya. warga negara, bukan hanya mahasiswa UICI nih. Oh, bener gak sih bakal jadi perang ketiga? Banyak. Ada yang bertanya juga pada saya, apakah akan terjadi? Saya bilang begini, coba Anda lihat, waktu Jepang dijatuhkan 2 bom saja, itu berapa ratus ribu orang yang mati. Dan bahkan
eh, ketika saya ke Jepang tahun 90 sekian, saya masih mendapati dampak orang-orang yang kena dampak itu dan betul-betul mengerikan. Apalagi kalau yang sekarang. Makanya kalau sampai mau melakukan perang dunia ketiga, lalu pakai nuklir, ya dunia ini sudah kiamat menurut saya. Pasti akan kiamat. Satu bom nuklir aja berapa itu dijatuhkan di satu tempat, kan bukan hanya jatuh di tempat itu, tapi menyebar kemana-mana kan seperti sekarang, Bu. Yang terjadi sekarang itu, selesai perang ini, pasti akan banyak orang yang sakit. Karena dampak daripada senjata-senjata yang dilontarkan oleh kedua belah pihak itu kan sebenarnya mengandung zat-zat yang membawa penyakit. Dan sepanjang perjalanan manusia ini memang ada 3 hal yang justru menjadi pergumulan manusia, tapi tidak pernah mereka sadari bahwa sesuatu ini adalah sesuatu yang sebenarnya harus diselesaikan dan kita tidak perlu bertengkar. Pertama, sepanjang hidup kita itu selalu ada penyakit. Kita baru saja mengalami penyakit kemarin. Yang kedua adalah kemiskinan. Di dunia ini masih berapa banyak manusia miskin, termasuk di Indonesia. Dan itu yang menyebabkan mengapa Prabowo membuat MBG dan sekolah rakyat kan, karena kemiskinan. Dan yang ketiga, perang. Dan ternyata perang sekarang masih terus terjadi kan. Entah bukan hanya di Iran tapi di tempat lain ada juga. Cuma terlupakan oleh media barangkali. Di tempat lain masih banyak. Nah, selama psikologi manusia tidak menyadari bahwa sebenarnya Tuhan ini menciptakan dunia sebegitu baik dan manusia diberi kesempatan untuk menjadi khalifah, tapi kekhalifahan manusia kan terlupakan, Bu, ketika perang. Kan itu yang menjadi persoalan. Persoalan yang selalu kita hadapi hanya berkisar pada itu. Bagaimana kita menyelesaikan penyakit, bagaimana kita menyelesaikan perang, bagaimana kita menyelesaikan kemiskinan. Dan itu yang menjadi pergumulan kita kan sampai sekarang. Nah, ada buku Homo Deus-nya Nopal. Itu mengatakan bahwa dewasa ini kalau dulu perang dan penyakit itu menjadi persoalan, sekarang justru karena orang sudah makin maju, justru yang banyak merusak adalah pola hidup. Makanannya nggak karuan dan sebagainya. Dan itu ada faktanya juga. Banyak orang kena diabetes karena makannya nggak karuan. Dan itu lebih menurut Nopal sekarang dibanding dengan itu sudah ada perbandingan lebih banyak 60% sekarang orang mati bukan karena sakit yang sakit biasa, tapi oleh karena kelebihan makan, karena kemakmuran. Nah itu, inilah yang kita hadapi sebenarnya. Apa yang kita hadapi sekarang dengan perang, dengan penyakit dan sebagainya, persoalannya bagaimana kita menyelesaikan itu. Nah, ada penyakit yang menjadi persoalan besar di kita, Bu. Sejak dari dulu ada buku selama 30.000 tahun kita memanusia dan ini. Yang selalu menjadi persoalan adalah ketika sebuah negara kecil berkembang menjadi negara besar, itu karena apa? Ambisi untuk memperluas kekuasaannya. Dan itu terjadi. Apa yang dilakukan oleh Trump sekarang kan sebenarnya salah satu tujuannya di samping ekonomi juga adalah mau mengatakan Amerika itu besar karena bisa menaklukkan
berbagai negara, termasuk mau menaklukkan Iran, mau mengambil Greenland. Nah, sekarang apa yang ditangkap presidennya itu adalah tujuannya kan itu, karena sudah merasa besar dan mau menunjukkan kebesarannya. Nah, maka dia melakukan. Cuma Trump kena batunya dengan Iran. Hanya itu aja, Bu. Jadi melihat secara faktual, sederhana kok untuk melihat persoalan historis dan politik. Dunia ini kan rusak oleh karena permainan politik. Dan sejarah berubah oleh karena permainan politik. Dan dari mana persoalan sumbernya? Salah satu sumber utamanya adalah ekonomi. Kita dijajah itu kan karena ekonomi, Bu. Yang namanya kapitalisme dan Belanda menjadi salah satu negara termakmur, itu karena apa? Karena dari curiannya dari Indonesia. Nah, itu terus berkembang. Negara kapitalis sekarang itu kan tetap mempertahankan kapitalismenya, padahal sumbernya sebenarnya dari kita. Belanda itu besar karena menjajah kita sekian ratus tahun. Dan kita dikeruk betul. Ada bukunya Yudi Latif yang terbaru, menunjukkan betul akan hal itu. Nah, ini mahasiswa harus sadar akan hal ini. Masyarakat kita, terutama sebenarnya pemerintah kita harus sadar akan hal ini. Kalau selama dia hanya bicara yang biasa-biasa, mau tanpa satu tindakan yang jelas, ya kita akan terus begini aja. Katanya kita mau berdemokrasi, tapi ternyata apa yang terjadi sekarang, semua mau memerintah. Iya kan? Padahal dalam negara demokrasi tidak seperti itu. Ini jadi salah mengerti kita tentang sesuatu yang kita kehendaki, itu salah satu persoalan. Itu, Bu. Silahkan. Ya. Baik. Mas Fatir, ada respon balik? Ya, Atau mau cukup kembali Ibu. tadi tanya, jadi bisa perang nggak sih Pak? Tadi pertanyaan awalnya. Mungkin nggak sih terjadi perang dunia ketiga gitu? Kalau situasinya sekarang ya Pak. Kalau saya yang akan melahirkan perang dunia ketiga adalah orang pintar yang bodoh. Dalam arti kekuasaan yang ya kayak Hitler itu. Kayak apakah akan lahir seorang Hitler? Apakah Trump akan menjadi Hitler? Hanya itu aja. Yeah. Kalau Trump berkembang menjadi Hitler, dia akan pakai semua kekuatannya untuk menghabisi negara-negara sekitar termasuk Iran. Tapi saya kira rakyat Amerika sendiri akan menjadikan dia sebagai persoalan. Ini Kongres sudah mulai hangat nih, Kongres Amerika kan. Isunya ke kita sudah sampai mau impeachment dan lain-lain. Logikanya kalau presidennya seperti itu harusnya warganya yang katanya tadi well educated ya Pak. Harusnya sih bisa mencegah itu juga gitu ya. Gitu. Mas Fatir, ada komen balik? Cukup Ibu. Menjawab sekali ya pertanyaan. Terima kasih Bapak Anhar, hatur nuhun Ibu Leli juga. Ya, sami-sami. Di mana sih Cianjur, Nak? Saya Cianjurnya di Cianjur Kota Ibu, cuman sekarang lagi kerja saya di Cisarua, kebetulan di Villa Bulog. Oh, Anda yang ini ya? Yang ya. Pantesan saya lihat backgroundnya kok saya familiar. Saya bilang ini Villa Bulog di Pak Villa Anhar. emangnya. Villa Bulog di Cisarua. Oh, ya. Sip, nuhun Mas Fatir. Ya, semangat ya. Ya, Mbak Tutut satu lagi. Oh sorry, ini waktu kita sudah habis, lewat 5 menit. Tapi ini ada satu yang masih raise hand. Kita kasih waktu singkat ya Pak Anhar ya, 5 menit. Biasanya kita ya maksimal jam 10 lah gitu ya. Jadi teman-teman di timur masih bisa sebelum jam 12 selesai. Mbak Tutut Nurita, silakan. Halo Mbak Tutut.
Wah, kemana nih? Raise hand atau lupa? Mbak Tutut, jadi mau menyampaikan sesuatu atau jangan-jangan lagi ke belakang? Nah, iya. Iya, oke. Kalau saya panggil sekali lagi, Mbak Tutut Nurita. Oh, iya, ada di sini. Nah, ya. Ada, mau. Enggak, ini saya bacakan dari Mbak Indri di Ningrum. Being Oh, highly educated doesn't mean they are a good person, Bu, katanya. Iya. Orang yang berpendidikan tinggi itu Pak Anhar juga tadi bilang, orang pintar tapi bukan selalu bodoh, tapi juga belum tentu orang yang baik. Itu ya, Mbak ya. Mana nih iya. Mbak Indri? Mbak Indri mau langsung speak up? Oh, Mbak Indri di Ningrum. Di mana nih Mbak Indri di Ningrum? Saya bacakan komennya. Oh, enggak, Bu. Lagi lagi sama anak-anak. Oh, oke, oke. Oh, Dipahami. Baik, Mbak Tutut, sepertinya mungkin raise hand terus ditinggal. Nanti ada kesempatan minggu depan ya. Baiklah, kalau tidak ada, kita bisa akhiri dulu pertemuan pertama ini. Eh, Mungkin nanti secara khusus kalau di dalam silabus atau RPS ini menyampaikan dalam bentuk apa paparan terkait dengan materi-materi 14 pertemuan ke depan. Nah, tapi tadi Pak Anar sudah menjelaskan lewat video kisi-kisinya. Anda juga tinggal baca RPS-nya. Jadi mulai minggu depan, setiap Kamis jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat, kita akan ketemu untuk diskusi seperti ini dengan topik-topik yang lebih spesifik begitu ya, sesuai dengan RPS. Dan setiap pertemuan Anda boleh mengisi resume setelah ini, hanya singkat, cukup menyebutkan, dan itu nggak perlu Anda cari di AI gitu ya. Nggak perlu nanya ChatGPT. Karena kalau Anda dengerin video, lihat videonya Anda cukup kasih, dan ini nggak ada benar salah. Ini lebih kepada Anda menangkap apa dari pertemuan hari ini gitu ya. Dari setiap pertemuan tentang kontennya, tentang konteksnya, dan tentang penyampaian. Jadi Anda sekaligus juga bisa mengisi edom bagi kami dosen, dan materinya sendiri menurut Anda bermanfaat atau enggak gitu ya. Cuman itu kok gitu. Jadi resumenya juga nggak susah, dan resum juga akan punya kontribusi nilai begitu di, luar UTS, UAS, dan Citizen Project gitu. Jadi keaktifan Anda juga gitu. Jadi ini betul-betul kita berharap bukan sekedar Anda mengerjakan soal di UTS dan UAS gitu. Ada juga yang begitu tuh. Tiba-tiba WA saya karena belum ngerjain UAS, UTS gitu kan. Nah, tapi justru yang berharga adalah forum kita seperti ini yang Anda bisa dapatkan selama Anda menjadi mahasiswa gitu. Itu barangkali dari saya sebagai penutup. Pak Anhar, ada yang mau disampaikan untuk cukup, Bu. menyemangati minggu-minggu depan? Cukup. Nanti kita main lagi di depan, di Ya, minggu depan. ya. Jadi mulai minggu depan kita akan ketemu setiap minggu. Yang regulernya Kamis ya. Kalau kemudian Kamis libur, biasanya kita akan geser. Atau kalau tiba-tiba Pak Anhar dipanggil ke Kementerian Pertahanan, atau Lemhanas, biasanya Pak Anhar ininya atau dipanggil ke istana, itu kita akan geser waktu, dan insya Allah kita doakan Pak Anhar sehat, kita semua sehat, tiap minggu bisa ketemu. Ya, Kasih. baik. Terima Amin, kasih amin. teman-teman, Pak Anhar. Terima kasih, sampai ketemu. Kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. izin live ya semua. Mungkin